Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita percaya minggu yang terakhir ini kita akan selalu membangun hubungan di dalam mesbah doa pagi pada Tuhan Yesus kita Juru Selamat hidup kita saudara, dan kita mau membalas kebaikan Tuhan. Mari saudara kita akan berdoa sebelum kita menunaikan pujian syukur. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami datang dengan segala penuh kerendahan hati, karena kami tahu menyadari Bapa bahwa hidup ini Tuhan hanya Engkau yang dapat sanggup memberi kehidupan, memberi kekuatan di saat-saat waktu dan waktu hari-hari sudah terasa cepat Tuhan, dan hari-hari mendekati di hari-hari yang terakhir. Biarlah hidup kami selalu Tuhan, biarlah melekat kepadamu Tuhan, senantiasa bergantung hidup padamu Tuhan, karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tak akan mampu menjalani hidup Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri pasti kami jatuh. Untuk itu kami Tuhan mengundang pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk mengundang di dalam diri pribadi kami Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan hidup kami, sehingga sepanjang hari yang kami akan jalani Tuhan, kami akan percaya, kami akan menang, dan kami akan bisa mengatasi segala persoalan hidup kami, karena kami mengandalkan-Mu Tuhan. Dan kami tidak biarkan iblis mengganggu mesbah doa pagi, mencuri hati kami untuk menghalangi itu kami dekat kepadamu, memuliakan, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu, memuji dan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu, naikkan syukur pujian kepadamu. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi, saat pagi hari ku datang lagi ya Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Tuhan dengan sepenuh hati ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Allah Maha Kudus ya Tuhan, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan hidupku padamu, serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, seperti pagi hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Pagi hari ku datang lagi, memuji Tuhan, menyenangkan hati-Mu, memuji Tuhan dan rendahkan diri. Amin. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus. Amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Amin Tuhan. Ku
jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu, Tuhan, ke dalam pimpinanmu, pimpinanmu, Tuhan. Haleluya, oh haleluya Bapa, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji namamu Yesus selamanya. Terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri Tuhan, buat kekuatan dalam hidup kami. Hanya Yesus Tuhan, terima kasih. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Namamu saja Tuhan yang kami agungkan, kami muliakan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau layak dipuji, disembah Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu Bapa. Oh haleluya. Ya Ramanaya Sande, haleluya Bapa. Glory, glory, haleluya. Terpujilah namamu Yesus, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau maha baik, Kau maha dahsyat. Betapa mulianya namamu Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus di dalam hidup ini, di dalam dunia ini, dalam kolong langit dan di dalam segala Tuhan alam jagat raya ini. Karena Engkau Tuhan Allah yang maha besar, Engkau layak dipuji, disembah Tuhan. Dan biarlah segala makhluk termasuk kami sebagai ciptaan-Mu Tuhan, yang Engkau Tuhan ciptakan serupa dengan gambaran-Mu. Biar kami boleh tunduk dan taat dan setia memuliakan nama Engkau, nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan, perlindungan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, pemulihan dan segala apapun yang boleh kami terima Tuhan dari Engkau. Kau layak Tuhan, oh ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan kembali bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami, inilah seruan doa kami Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting kering bila kami lepas, dan ranting yang kering Tuhan bila ku lepas dari-Mu. Oh ya Tuhan, pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Oh bagaikan ranting yang kering Tuhan bila ku lepas dari-Mu. Oh, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyanyikan kembali hanya nama Yesus. Dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian dan pengakuan kami Tuhan. Tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan
Yesusku. Ya Tuhan, inilah pengakuan kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, dapat hidup tanpa-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Yesusku, bagaikan ranting, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila kami lepas daripada-Mu Tuhan, ku lepas dari-Mu. Kaulah Tuhan keselamatan kami Bapa, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami Tuhan, Kaulah pokok anggur yang benar. Kaulah perlindungan bagi kami Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Bapa, inilah pujian kami. Kami mau dengarkan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami ya Tuhan dari hari ke hari. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, temanya adalah menawan segala pikiran. Di dalam 2 Korintus 5 kita akan membaca dalam 2 Korintus 5 ya, 2 Korintus pasal yang 2 Korintus 10 ayat yang keempat dan yang kelima. 2 Korintus 10 ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian firman Tuhan, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan demikian bahwa saudara, perjuangan kami, ya, peperangan kami bukanlah melawan, saudara, dikatakan darah dan daging, bukan dengan senjata duniawi, melainkan dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ya, saudara, peperangan rohani ini bukan ditujukan kepada manusia, tetapi peperangan rohani ini tertuju kepada penghulu udara, ya saudara, pemimpin-pemimpin roh-roh jahat di udara yang gelap. Ya, saudara, dikatakan kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, saudara, peperangan rohani orang Kristen, setiap kita
meliputi tindakan menyesuaikan pikiran kita dengan kehendak Kristus, ya. Saudara, bagaimana menaklukkan pikiran kita kepada kehendak Kristus? Yang pertama adalah sadarlah bahwa Allah mengetahui segala pikiran kita, ya. Saudara, yang pertama adalah sadarlah bahwa Allah mengetahui segala pikiran kita. Di dalam Mazmur 139 ayat yang kedua dikatakan, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Kemudian di ayat yang 23 dan 24 mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, ya. Saudara, Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh. Oleh karena itu pemazmur mengatakan, saudara, lihatlah ya, atau kenalah hatiku dan kenalah pikiran-pikiranku, ya. Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah yang Maha Tahu. Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kita. Ingatlah bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, ya. Saudara, yang kedua adalah bagaimana kita menaklukkan pikiran kita kepada kehendak Kristus. Saudara, tadi yang pertama adalah sadar bahwa Allah mengetahui segala pikiran kita. Yang kedua adalah sadarlah bahwa pikiran kita merupakan medan pertempuran, ya. Saudara, dikatakan firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 11-12, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara, ya. Saudara, kita sedang berjuang melawan tipu muslihat iblis. Ada setan yang sedang bekerja di balik setiap pemikiran kita, ya. Alkitab mengatakan bahwa iblis sekarang bekerja di pikiran dan hati kita. Ya, di dalam Efesus 2, kalau kita membaca di ayat yang kedua mengatakan demikian. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya atau hidup di dalam dosa karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain, ya. Saudara, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan dikatakan dahulu kita hidup di dalam dosa ketika kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja, saudara, dikatakan di antara orang durhaka, ya, yaitu pada saat kami menuruti pikiran kami yang jahat, ya. Saudara, di balik setiap pikiran yang jahat, saudara, itu ada iblis yang menungganginya, ya. Karena itu saudara sadari ada pikiran yang berasal dari diri kita sendiri dan ada pikiran yang berasal dari si jahat, yaitu si iblis. Ya, menawan setiap pikiran itu menuntut peperangan melawan tabiat berdosa maupun kuasa roh jahat, melawan tipu muslihat iblis, ya. Karena itu saudara, kita harus berkata tidak pada iblis, pada pencobaan dan pada dosa. Ya, biarlah kita tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu, ya. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan. Ya, saudara, karena itu peperangan kita itu dalam pikiran kita. Setiap pikiran-pikiran yang saudara, pikiran yang jahat,
ya, pikiran yang cemar, pikiran yang kotor, saudara, ya, segala asumsi apapun, saudara, yang ditebarkan oleh iblis. Firman Tuhan katakan, saudara, kita harus berkata tidak, ya, karena iblis yang menaburkan benih-benih yang tidak baik atau yang jahat dalam pikiran kita. Ya, karena itu, saudara, firman Tuhan katakan tadi, sadarlah bahwa pikiran kita merupakan medan pertempuran, ya. Karena itu kita harus, saudara, ya, memilah, berhati-hati, saudara, biarlah pikiran kita taklukkan kepada Kristus, ya. Saudara, pikiran-pikiran yang jahat, ya, cemar, ya, kita harus tolak di dalam nama Yesus, ya. Saudara, hal yang ketiga, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat yang kedua, mengatakan demikian, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, saudara, kita harus mengutamakan, saudara, hal yang bersifat kekal daripada yang bersifat sementara, ya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada orang-orang yang pikiran dan hatinya tidak terikat kepada Tuhan, melainkan terikat pada perkara-perkara duniawi atau materi, ya. Saudara, kepada orang tersebut kesudahannya adalah kebinasaan, ya. Itu terdapat dalam Filipi 3 ayat yang ke-19, ya. Karena itu biarlah kita memenuhi pikiran kita dengan memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, sehingga kita tahu kebenaran, dan kebenaran firman itu yang memerdekakan kita dari setiap perhambaan dosa, ya, sehingga kita tidak mudah ditipu daya oleh iblis, ya. Saudara, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Biarlah kita memikirkan perkara-perkara yang bersifat kekal, ya, bukan yang bersifat sementara, ya. Saudara, biarlah kita boleh memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, sehingga setiap pikiran-pikiran yang tidak baik yang melintas dalam pikiran kita dapat sadari secepatnya, karena firman Tuhan dan Roh Kudus mengingatkan kita, ya. Saudara, hal yang keempat adalah berhati-hatilah selalu akan apa yang kita lihat dan yang kita dengar. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16-17 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal daripada Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini akan segera lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan hidup selama-lamanya, ya. Saudara, dikatakan semua yang ada dalam dunia, termasuk keinginan mata, keinginan daging, ya, kesombongan, bukanlah berasal dari Bapa, ya, tapi dari dunia ini. Dan dunia ini kan segera lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Orang yang melakukan, saudara, ya, menuruti keinginan-keinginan dagingnya, keinginan-keinginan matanya, saudara, dia akan lenyap bersama dengan dunia ini, ya, yang akan segera berlalu, ya. Karena itu biarlah kita boleh menolak dengan tegas setiap dosa yang, saudara, yang kita lihat, ya, yang kita dengar, ya, saudara. Segala hal yang tidak pantas yang kita lihat, yang kita dengar, saudara, kita boleh tolak di dalam nama Yesus, karena itu akan merusak pikiran kita, ya. Biarlah kita boleh memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, ya. Penuhi pikiran saudara dengan firman Tuhan, sehingga hidup saudara dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan dan firman-Nya, dan Roh Kudus mengingatkan kita akan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup saudara mengalami kemenangan, saudara, di dalam setiap pergumulan hidup kita, ya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi
kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita boleh menawan segala pikiran-pikiran yang buruk yang berasal dari roh jahat iblis yang ditaburkan dalam pikiran kita, dan menaklukkannya kepada Kristus, ya, pada kebenaran yaitu firman Allah. Saudara, demikian firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Ya, kita akan menyanyikan pujian. Saudara, kita akan nyanyikan pujian, ku tak dapat hidup tanpamu, bagaikan ranting yang kering bila ku lepas daripadamu. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering, Tuhan, bila ku lepas darimu. Kaulah pokok anggur yang benar, Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih, biarlah pikiran kami dikendalikan oleh firman Tuhan dan bukan oleh roh jahat yang menaburkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang kotor, ya Tuhan. Oleh karena itu kami harus menjaga mata kami dari apa yang kami lihat, dan kami juga menjaga telinga kami melalui apa yang kami dengar, ya Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu, ya Tuhan, dan telinga kami hanya tertuju kepada firman-Mu, firman kebenaran, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Tuhan, di dalam nama Yesus, menolak setiap pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat, yang bukan berasal daripada Tuhan, dan menaklukkannya kepadamu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, ya Yesus. Kami bersyukur buat firman-Mu, Tuhan. Firman-Mu yang boleh menguatkan kami, yang boleh, Tuhan, menegur kami, sehingga kami tahu kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa kami, ya Tuhan. Karena selama ini kami mengandalkan pikiran kami, pengertian kami sendiri. Oleh karena kesombongan kami, Tuhan, ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa bagi kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan, Tuhan Kau cukupkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan bagi kami, ya Tuhan. Bangkitkan iman kami kepadamu. Dan kami berdoa yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, ya Tuhan. Biarlah dimulai dari kami boleh berubah dan bertobat, sehingga keluarga kami dipulihkan. Yang mengalami pergumulan dalam pekerjaan, Tuhan buka jalan, sehingga kami, Tuhan, boleh Tuhan buka jalan, dan Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan. Tuhan menyertai kami. Berdoa bagi bangsa negara kami, supaya kami tetap bersatu, ya Tuhan, dijauhkan dari perpecahan,
Walaupun berbeda, tapi kami tetap bersatu ya Tuhan. Walaupun berbeda dalam pilihan, namun kami tetap bersatu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat pemimpin yang akan memimpin melanjutkan Tuhan pemerintahan saat ini. Kiranya pemimpin yang akan memerintah Tuhan bangsa ini 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sertai dan berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan berkati atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon terima berkat daripada Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan di dalam pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom. Ya, kalau saudara diberkati melalui mesbah doa pagi ini, bisa share kepada yang lain dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus berkati.